Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya. Kali ini kita akan membahas masalah pengasihan untuk jabatan. Mungkin teman-teman apa itu gitu kan? Baru dengar apa ya gitu kan? Ada untuk jabatan gitu kan? Biasanya kan pengasihan untuk apa gitu ya? Kali ini kita akan bahas untuk jabatan. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya yang belum subscribe. Kali ini kita membahas untuk jabatan. Kalau pengasihan yang untuk yang lain mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah, udah familiar lah di telinga teman-teman semuanya gitu kan. Untuk jabatan pun mesti seperti itu kan gitu. Jadi sebenarnya sih intinya eh, kalau kita minta sama Tuhan sih nggak masalah ya, apapun kita ya emang kita minta sama Tuhan gitu kan. Karena kenapa pengasihan untuk jabatan? Karena banyak sekali teman-teman kita yang dari skillnya oke, ya kan, dari attitude-nya bagus, semuanya oke, tapi kenapa ya hokinya tuh nggak bagus gitu ya, kerja segitu-gitu aja ya, seperti ya maaf-maaf nih kayak Sambo gitu kan. Eh, Kenapa cepet banget kan di usia yang masih begitu muda gitu udah jenderal kan. Seperti itu kan kembali lagi gitu kan, di samping beliau smart gitu kan, ya itu kembali lagi kan mesti ada di balik semuanya itu. Kalau cuma doang rajin gitu kan, eh, Pak Krisnamurti kan awalnya kan bosnya gitu bisa bisa kelongkat gitu, itu kan berarti saya nggak ngejas beliau pakai pengasihan itu, enggak, eh, itu untuk contoh gitu loh. Untuk contohnya seperti ini, walaupun sama-sama pintar gitu kan kayak Pak Krisnamurti, siapa yang nggak tahu kan, beliau juga kan smart gitu kan, cerdas, terus banyak hal apa yang udah dipecahkan, yang udah berhasil diselesaikan oleh beliau gitu. Tapi masih ke koprol kan, masih masih keduluan Pak Sambo duluan menjadi jenderal gitu kan. Kembali lagi yang dikejar apa itu hokinya gitu. Jadi untuk menuju hoki itu kan macam-macam gitu kan. Semua orang caranya beda-beda gitu kan. Mungkin Pak Sambo dengan cara ya karena beliau kan emang bapaknya juga jenderal, mertuanya juga jenderal, jadi setidaknya udah tahu lah selahnya gimana cara naik ke atas gitu kan. Bagi yang belum tahu kan semuanya itu pasti ada cara gitu. Satu orang caranya seperti ini, orang ini caranya seperti ini, tapi tujuannya sama kan, buat kesuksesan, buat jabatan gitu. Dan di sini ya itu, kalau misalnya kebetulan yang bukan dari keturunan yang jenderal tapi pingin jenderal kan, di samping emang kerja keras, pinter, harus pinter juga, harus disiplin juga, tapi tetap kita harus menguji hoki kita, keberuntungan kita. Nah, untuk menuju keberuntungan itu, karena apa? Orang pinter kalah sama orang yang beruntung. Kalau orang Jawa ngomongnya gini, orang pinter kalah sama si bejo. Karena itulah, bejo atau keberuntungan itu orang yang maaf, IQ-nya di bawah rata-rata aja, kalau emang dia hoki, cepet naik kayak gitu lah. Nah, jadi kenapa banyak orang yang cari pengasihan untuk jabatan itu? Karena apa? Mereka-mereka itu ngerasa aku udah pinter gitu kan, posisi apa dari keluarga yang mapan, ibaratnya modal ada gitu, tapi kenapa belum beruntung gitu kan. Jadinya kan mintanya ke pengasihan jabatan itu. Pengasihan jabatan itu sebenarnya ya gitu, kembali lagi gimana caranya atasan kita itu jadi respect ke kita, mempromosikan kita untuk menjadi ke posisi yang lebih tinggi yang kita inginkan gitu lah. Nah, untuk membuat respect bos kita itu nggak cukup dengan pinter rajin gitu. Jadi kekuatan dari dalam pun harus harus seiring sejalan juga gitu. Biar hoki kita itu juga bagus gitu, keberuntungan kita bagus. Jadi
antara pinter dan beco itu jalan bareng kayak gitu. Jadi tujuannya yang disebut pengasihan jabatan itu minta sama Tuhan, ini yang benar ya, yang pengasihan yang benar itu minta sama Tuhan, pasti nanti kan ada bacaannya, biar orang itu sayang ke kita, biar orang percaya ke kita juga harus tanggung jawab dengan kepercayaan orang gitu. Itu yang benar seperti itu, mintanya sama Tuhan gitu kan. Nanti eh, pasti akan datang ke gurunya masing-masing kan. Di sini saya nggak akan nge-share, nggak akan berbagi bagaimana caranya pengasihan itu, apa aja yang perlu dibaca gitu kan, karena semua teman-teman itu pasti punya guru masing-masing dan beliau itu pasti punya cara beda-beda juga, dan saya nggak akan nge-share caranya di sini, saya cuma akan mengupas apa itu pengasihan jabatannya. Jadi untuk itu intinya sebenarnya kembali lagi, kalau kita masih kerja udah bahasa kasarnya, bahasa bekennya udah mati-matian, udah nusa-nubel, tapi jabatan kita belum naik juga, cara terbaik adalah kita minta sama Gusti Allah gitu. Minta dikasihani ya Rohman ya Rohim, karena tidak ada yang mengasihi kecuali Gusti Allah. Tidak akan lebih dari itu kan gitu. Jadi biar kita nggak tersesat, biar kita nggak salah jalan, meminta pengasihan ke yang tidak seharusnya. Emang hasilnya beda gitu. Kalau yang maaf kalau yang black magic itu benar-benar berasa gitu. Hari ini saya minta guru, saya pengen ini nih gitu. Saya pengasihan, saya pengen naik jabatan, itu nggak lama itu akan terrealisasi. Tapi semua itu tanpa lepas dari konsekuensi. Jadi ya bahasa kerennya nggak ada yang gratis gitu kan. Siap nggak menerima konsekuensinya itu. Banyaklah contohnya yang teman-teman bisa lihat gitu kan. Semuanya yang naik dengan instan, itu pun jatuhnya pun secara instan. Bahkan lebih tragis kan hasilnya seperti itu. Jadi saya nggak akan jabarnya si A, si B seperti apa, nggak. Teman-teman akan lebih pintar, lebih paham dengan contoh-contoh yang sudah ada. Jadi kalau kita memaksakan sesuatu sama Tuhan, apalagi bukan sama Tuhan, itu bohong. Free, itu bohong. Pasti konsekuensinya luar biasa. Pasti ada di balik itu, ada yang harus kita tebus dengan sangat mahal. Jadi kalau ya saran saya, kita berbagi tips aja ya, untuk kalau kita ingin sukses, ingin di kantor kita jabatannya cepat naik, mintalah sama Tuhan. Lakukan kewajiban kita sama Tuhan, kewajiban kita ke kantor kita tetap silaturahmi, tetap baik sama teman-teman kita, walaupun nggak sedikit kita di kantor itu saling sikut, saling menyingkirkan, itu udah biasa, tapi tetaplah minta sama Tuhan, karena selagi kita dalam perlindungan Tuhan, kalaupun kita tidak sukses di kantor itu, nanti next kita pindah ke kantor lain, kita akan ketemu sukses di situ. Jadi kita menyaring aja, memfilter gitu loh, mana yang hak, mana yang batil gitu. Jadi sebaik-baik pertolongan dari Tuhan. Jadi tips saya sama teman-teman, jangan mengejar jabatan dengan pengasihan, apalagi black magic. Karena bukan kesuksesan yang kalian dapetin, tapi kehancuran yang direncana. Itu udah pasti. Cepat atau lambat itu justru hancurnya itu akan melebihi yang teman-teman semua pikirkan. Jadi intinya tetap berserah sama Gusti Allah, tetap minta sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih, itulah yang terbaik buat kita. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Kalau tidak berani, ataupun kalau kita masalah sama Tuhan, berarti kita harus terima konsekuensinya yang luar biasa di luar pemikiran kita. Jadi sebaiknya mengalir aja gitu. Kita bekerja sesuai dengan alurnya, sesuai dengan prosesnya, kita ikutin prosesnya gitu kan. Insya Allah
semuanya akan berjalan baik-baik aja, walaupun pelan-pelan, tapi itu kan kekal, itu insya Allah berkah, daripada yang baru baru masukin ke kantor yang baru gitu, tahu-tahu udah naik itu, udah kan udah jadi leader, jadi supervisor, jadi manager, jadi GM gitu kan, itu dalam waktu yang begitu singkatnya gitu kan, itu nggak mungkin tanpa konsekuensi gitu. Nanti konsekuensinya justru akan lebih membuat kita itu lebih stres lagi tuh. Jadi demikian share dari saya, tips dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada pengalaman ataupun ada yang bisa di-share buat teman-teman semuanya, boleh sampaikan di komen. Nanti kita bahas, nanti kita kupas bareng-bareng. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.